Kalau sudah mereka itu mengembalikan keimanan kita menuju kepada kekafiran, maka fatanqalibu khasirin, maka kalian itu akan menjadi khasirin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Tentunya rugi di sini bisa jadi rugi dunia akhirat, bisa rugi akhirat saja. Karena kadangkala ada orang yang mengikuti sistem orang-orang kafir itu, ada kalanya mereka itu di dunia banyak duit, punya jabatan strategis, tapi ingat di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut, rugi sama sekali. Ya, ini makanya hati-hati, sekecil apapun ya dengan orang kafir itu kita harus perhitungkan, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, silahkan punya kolega orang-orang kafir, silahkan punya sahabat kerabat dengan orang-orang kafir, tapi ingat ya, jangan taati mereka, propaganda mereka, apalagi terkait sistem-sistem mereka ya. Dan ini luar biasa. Qulillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Qul, balillah ya, balillahu maulakum, bal, tetapi Allahi wa barakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila hadrati Syekh Arabillah Imam al-Jalal nafa'ana Allah fi ad-darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Allahumma aftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan surah Ali Imran ayat yang ke
sampai 151. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru ila akhiril ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum. Yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin.
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Allahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian taat terhadap orang-orang yang kafir, ay fi ma ya'murunakum bih, yakni terhadap apa yang telah mereka perintahkan kepada kalian. Ayat ini masih berkaitan dengan perang Uhud, Pak. Yang sebelumnya yaitu menceritakan terhadap kalangan muslimin yang mereka itu pengecut. Ya, kenapa pengecut? Karena punya sikap kecut, maka disebut pengecut. Ya, penakut dia. Ketika peperangan, maka di tengah peperangan kabur. Itu dikecam oleh Al-Quran, disejajarkan dengan orang-orang yang mereka itu pengecut. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam mereka. Kecaman itu dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya, yaitu para nabi dan para sahabat-sahabatnya yang banyak telah gugur di medan pertempuran. Dan bahkan mereka, para nabi dan sahabat-sahabat nabi sebelumnya, itu luar biasa keteguhan iman dan takwanya, keteguhan di dalam berperang itu luar biasa, sampai dipuji oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala dunia dan pahala akhirat. Pahala dunia berupa kemenangan dan juga berupa ghanimah, rampasan-rampasan perang, dan juga adalah jabatan-jabatan, posisi-posisi yang strategis, dan juga balasan akhirat itu adalah pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat sebelumnya. Nah, adapun mereka orang-orang yang pengecut, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti propaganda orang-orang kafir. Nah, makanya ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman yang mengikuti perintah orang-orang kafir. Kan di dalam ayat sebelumnya diterangkan bahwa ada propaganda orang kafir itu mengatakan Muhammad telah wafat, Muhammad telah wafat, Muhammad telah wafat. Sehingga apa? Orang-orang beriman yang lemah imannya, lemah akidahnya, mereka itu langsung minder, menjadi kecut. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kabur, melarikan diri dari peperangan itu. Karena mereka mengikuti apa yang diucapkan, dikatakan oleh orang-orang kafir terkait tentang gugurnya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal itu hanya propaganda mereka, itu hanya siasat peperangan mereka untuk menggebosi kekuatan lawannya. Dan sekarang ini luar biasa, kita melihat dan bahkan merasakan bagaimana orang-orang kafir itu selalu mengeluarkan propaganda-propaganda yang untuk menggetarkan ya orang-orang yang beriman, supaya orang-orang beriman itu kacau, supaya orang-orang beriman itu tidak mau ibadah, supaya orang-orang beriman itu lemah akidahnya, keyakinannya. Ini sudah terasa banget ya. Nah, seperti yang rame baru-baru ini tentang RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini luar biasa, itu propaganda sebetulnya, Pak. Dia ingin mengukur sampai sejauh mana kekuatan orang-orang beriman. Andai saja ketuhanan yang Maha Esa itu dihapus dalam Pancasila, itu seperti apa? Alhamdulillah kita punya kekuatan, para ulama kita bersatu, orang-orang beriman dan bertakwa bersatu, dan mereka menolak keras. Akhirnya dibatalkan mudah-mudahan. Dan seperti inilah mereka itu, propaganda-propaganda selalu saja dikibarkan oleh mereka tentang undang-undang anti pornografi. Waktu itu ramai luar biasa.
Itu propaganda mereka. Mereka ingin mengukur sampai sejauh mana kekuatan orang-orang beriman. Dan alhamdulillah, orang-orang beriman di negeri kita ini masih solid dalam keimanan dan ketakwaannya, sehingga masih bersatu. Ya, inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya jangan sekali-kali itu di sini mengikuti propaganda orang-orang kafir, mengikuti atau taat di sini orang-orang kafir. Dan ayat yang berbicara ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, walaupun yang paling tenar itu surah Al-Maidah ayat 51, yang episodenya itu sudah mulai berlalu, sekarang udah mulai adem. Ya, walaupun objeknya sekarang menduduki jabatan yang strategis, ya adem-adem saja kan. Nah, inilah luar biasanya negeri kita ini ya. Ya, itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini jelas larangan Al-Quran kok. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taat kepada orang-orang kafir, di sini ay fi ma ya'murunakum bi, terhadap apa-apa yang mereka perintahkan terhadap kita. Kita disuruh jangan ke masjid, ngikuti. Ya, kita disuruh begini begitu terkait ibadah, mengikuti. Kalau tidak terkait ibadah silahkan ikuti kalau memang itu adalah kebaikan. Ya, tapi ketika sudah terkait ibadah, ranah akidah, maka jangan mengikuti ya. Ini sudah mulai luar biasa Pak. Ini sistem pendidikan luar biasa, nanti akan dihapus. Ya, pelajaran sejarah Islam, pelajaran bahasa Arab akan dihapus ini nanti. Ya, nggak tahu dewan wakil-wakil rakyat kita ini kuat apa enggak. Kalau mereka di lobby, ya ngelobinya dengan fulus, ya wallahu a'lam. Ya, ini luar biasa. Ini ada wacana seperti itu, akan dihapus pelajaran-pelajaran Islam yang menurut dia ini adalah sebagian ajaran-ajaran Islam itu radikalisme. Ini alasan mereka sehingga mencari pembenaran di dalam membuang kebaikan, kebenaran. Ada orang mencari pembenaran di dalam membuang kebenaran. Dan ini mulai terjadi, masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Apalagi sekarang semua sistem yang porak-poranda, sistem ekonomi porak-poranda, sistem pendidikan porak-poranda, dan bahkan sistem peribadatan juga porak-poranda. Umroh di stop, ibadah haji di stop, ya. Dan kita masih bersyukur, alhamdulillah, untungnya sholat tidak di stop. Ya, ini masih bersyukur ya. Inilah bagaimana luar biasanya propaganda mereka di dalam membuat sistem yang sistem ini tentunya merugikan orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau mengikuti atau taat terhadap orang-orang yang kafir, maka yaruddukum ala aqabikum, maka mereka orang-orang kafir itu akan mengembalikan kalian kepada ke belakang di sini ayil kufri, yaitu menuju kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Di sini rodda yaruddu, yaruddukum itu dari kata rodda, satu akar kata dengan murtad. Hati-hati, ini Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang mengikuti sistem, mengikuti millah, mengikuti ajaran-ajaran ataupun perintah-perintah orang kafir, dia ini termasuk memurtadkan. Ini bahasa ekstrimnya itu memurtadkan. Di sini yaruddukum ala aqabikum, mereka itu mengembalikan kalian menuju kepada kekafiran. Muslim iya, ya mukmin iya, tapi muslim yang mukmin kemudian dikembalikan oleh orang-orang kafir menuju kepada kekafiran, yaitu murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka inilah para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ada amalan-amalan yang menjadikan keimanan dan ketakwaan seseorang itu rontok atau luntur. Ya, dia punya iman, dia takwa, dia Islam, tapi keislamannya, keimanannya ini rontok, luntur, sehingga mereka disebutnya murtad. Mereka akan kembali menjadi iman, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Ya, ini makanya di dalam kitab Sulamut Taufiq ala Mirqadi Su'udi Tasdiq diterangkan ada beberapa hal yang bisa menjadikan seseorang itu murtad, tertolak keimanannya. Murtad, rodda yaruddu, ya. Ya, ini makanya ruddan, murtaddan. Murtad itu orangnya, pelakunya. Ya, yaruddukum ini
adalah amal perbuatannya. Jadi seperti itu. Ini hati-hati, tidak sembarangan ya. Kalau sudah mereka itu mengembalikan keimanan kita menuju kepada kekafiran, maka fatanqalibu khasirin, maka kalian itu akan menjadi khasirin, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Tentunya rugi di sini bisa jadi rugi dunia akhirat, bisa rugi akhirat saja. Karena kadangkala ada orang yang mengikuti sistem orang-orang kafir itu, ada kalanya mereka itu di dunia banyak duit, punya jabatan strategis, tapi ingat di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut, rugi sama sekali. Ya ini, makanya hati-hati, sekecil apapun ya dengan orang kafir itu kita harus perhitungkan, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, silahkan punya kolega orang-orang kafir, silahkan punya sahabat kerabat dengan orang-orang kafir, tapi ingat jangan taati mereka, propaganda mereka, apalagi terkait sistem-sistem mereka ya. Dan ini luar biasa. Qulillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Qul balillah ya, balillahu maulakum, bal tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maulakum, yang menjadi pelindung kalian, ay nasirukum, yaitu yang telah menolong kalian, memberikan kemenangan kepada kalian, wa huwa khairun nasirin, dialah Allah sebaik-baik maha yang melindungi, maha yang menolong, maha yang memberikan kemenangan. Jadi nasir dari kata nasara itu bisa maknanya bisa menolong, bisa maknanya bisa melindungi, bisa juga maknanya itu adalah memberikan kemenangan ya. Jadi itu nasir. Nah, ayat ini kembali lagi terkait dengan propaganda Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpin orang kafir di dalam perang Uhud, Pak. Abu Sufyan di dalam perang Uhud itu ketika terdesak, pasukan mereka terdesak, maka pemimpinnya Abu Sufyan ini mereka memberikan semangat terhadap pasukannya. Ya ini, mereka mengatakan U'lu Hubal, U'lu Hubal, U'lu Hubal, jayalah Hubal. Hubal itu Tuhan mereka, Pak. Patung mereka yang disembah-sembah itu. Jayalah Hubal, jayalah Hubal. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa itu namanya, yel-yel atau apa namanya ya, ya itulah ya, untuk menguatkan, memberikan semangat pasukan mereka orang kafir, maka Rasulullah ketika mendengar itu langsung Rasulullah mengikuti apa yang dilafatkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar wajal, Allahu Akbar wajal. Wajal ini wajalla, Allah maha besar, wajalla, dan Allah maha tinggi ya, maha luhur, maha tinggi ya. Ini kan sama-sama di situ U'lu Hubal, U'lu Hubal. Rasulullah menjawab Allahu Akbar wajal, Allahu Akbar wajal. Ini bahasa Arab, bahasa pasaran kalau ini ya. Nah ini kemudian Abu Sufyan tambah dongkol ya, tambah dongkol karena yel-yelnya disambut oleh Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat tauhid, Allahu Akbar wajal. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lanal uzza wala uzza lakum, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Jadi Lata, Uzza itu Tuhan mereka, patung-patung yang mereka sembah ya, yang mereka taruh di sekeliling Ka'bah. Itu ada Lata, Uzza, ada Hubal, ada Manat ya, ada banyak sekali patung-patung itu. Sebelum kemerdekaan orang beriman, menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, Ka'bah itu masih dipenuhi patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan mereka orang-orang kafir. Nah, lanal uzza wala uzza lakum, kami punya Uzza, kalian nggak punya Uzza. Maka Rasulullah menjawab Allahu maulana wala maula lakum, Allah lah penolong kami dan kamu tidak mempunyai pertolongan.
Allah lah penolong kami dan kalian tidak mempunyai pertolongan. Ini luar biasa. Jadi perang strategis ya, atau perang yel-yel, itu luar biasa. Makanya di sini lalu turunlah ayat ini, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bal, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, maulakum, yang menjadi pelindung kalian, ay nasirakum wa huwa khairun nasirun, wa huwa khairun nasirin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi pelindung, pemberi pertolongan. Jadi ini Allahu maulana, Allah lah pelindung kami, wala maula lakum, dan kalian tidak punya pelindung. Ini luar biasanya. Makanya orang Islam itu pasti dilindungi oleh Allah ya, pasti dilindungi oleh Allah. Dunia akhirat itu dilindungi oleh Allah. Yang penting kita ini benar-benar yakin bahwa Allah itu sebagai pelindung kita. Tapi kalau kita tidak yakin, ya ini tentang keyakinan, tentang akidah ya, tentang akidah. Makanya akidah itu penting sekali. Ketika kita bertauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, maka di situ adalah la maula illallah, tidak ada penolong melainkan hanya Allah. Bahkan la ilaha ana illallah, tidak ada saya melainkan hanya Allah. Bahkan la ilaha anta, la anta illallah, la ana illallah, la maula illallah. Ini dari sisi hakikat. Kalau dari sisi syariat itu hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ay ma'buda lahu, yaitu Tuhan yang disembah, illallah melainkan hanya Allah. Tapi kalimat ini kalau dipertajam kembali sampai kepada keyakinan hakikat atau makrifat, tidak hanya Tuhan saja, Allah itu tidak hanya sebagai Tuhan saja, tapi pelindung kita yang memberikan pertolongan kepada kita ya. Inilah makanya ketika Syekh Siti Jenar waktu itu ya dipanggil oleh Sunan Kalijaga, wahai Syekh Lemah Abang, wahai Syekh Siti Jenar, maka jawaban Syekh Siti Jenar, tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada itu Allah. Ini dalam tataran hakikat, dalam tataran makrifat. Walaupun dalam tataran syariat ucapan seperti ini salah, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang waktu itu, ini adalah tataran hakikat atau makrifat. Jadi seperti itu, seperti Mansur Al-Hallaj kalau di ya, Timur Tengah itu Mansur Al-Hallaj yang mengumandangkan akidah wihdatul wujud. Itu seperti itu, dalam tataran hakikat tidak salah. Makanya merasa nikmat ketika dipancung, dihukum pancung itu merasa nikmat. Karena apa? Karena memang sudah hakikat, makamnya makom hakikat atau makam makrifat. Kalau kita ini kan baru la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah hanya melainkan Allah. Tapi giliran kita ini masih meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. COVID-19 kita yakini bisa membunuh ya, bisa memberikan sakit. Nah ini hati-hati, bisa merontokkan keimanan kita ya. Makanya ini hati-hati. Jelas di sini Allahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Maka orang-orang beriman itu tidaklah takut mereka melainkan hanya Allah. Ini dalam aplikasi kehidupan bukan berarti ya, bukan berarti kita ini dalam perjalanan tataran hakikat atau makrifat, tidak ya. Kalau tataran makrifat dan hakikat maka kita dianggap salah. Lantas kemudian karena tidak takut melainkan hanya kepada Allah, akhirnya ya kita ini apa itu namanya sembrono, atau kita ini bahkan apa bunuh diri ya seperti itu. Makanya inilah harus antara tataran syariat dan hakikat itu berjalan bersinergi sebagaimana raja dan khauf ya. Kalau orang lebih tinggi kepada raja, maka dia akan sembrono dalam hidupnya ya.
Roja itu adalah pengharapan Allah, seberapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah, karena ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa hamba. Ini roja. Akhirnya apa? Kalau orang rojanya ketinggian, tidak ada khauf, tidak seimbang, maka dia maksiat terus. Biarinlah maksiat, nanti juga diampuni oleh Allah. Bukankah Allah itu adalah Ghafur, Maha Pengampun? Nah, ini roja yang ketinggian, Pak. Makanya harus khauf disejajarkan dengan khauf, rasa takut. Ya, Allah itu siksanya sangat pedih. Tidak ada satu maksiat yang lepas dari pandangan Allah, tidak ada satu kedurhakaan yang tidak dihukum oleh Allah. Itu khauf. Ya, jadi makanya sehingga kalau orang seimbang antara roja dan khauf, pengharapan dan rasa takut ini seimbang, maka dia akan bersinergi dalam hidupnya, ya. Takut tidak terlalu berlebihan takut, begitu juga ya, begitu juga mengharapkan Allah tidak berlebihan di dalam mengharapkan. Ini sama dengan syariat, dengan hakikat seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi makanya harus bersinergi. Fa'ati'uhu dunahum, maka taatlah kalian kepada Allah dunahum, bukan selainnya, yaitu taat kepada mereka. Jangan taat kepada mereka, orang-orang kafir, ya. Allah itu penolong kita, pelindung kita, maka kita harus taat kepada Allah saja, tidak usah taat kepada orang-orang kafir. Nah, ini seperti itu. Makanya ini pelajaran yang sangat berharga, ya. Kita ini dalam kehidupan ini sudah dikuasai segala-galanya oleh orang kafir, Pak, ya. Pengendali dunia itu ternyata satu orang, Pak. Yang mengendalikan dunia itu ternyata satu orang. Mau dari ekonomi, mau dari sistem-sistem lainnya, itu ternyata satu orang, ya. Itu luar biasa. Sama dengan yang mengendalikan Indonesia, itu satu orang, Pak, ya, satu orang. Makanya inilah, ya, kita ini sudah mengikuti sistem mereka, ya, dan mereka ini adalah orang kafir memang. Makanya sudah kita mengikuti sistem-sistemnya, semuanya sudah mengikuti kita ini, ya. Maka dari itu inilah zaman akhir itu seperti itu, ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku. Sanulqi, kami akan masukkan, fi qulubil ladzina kafaru, di dalam hatinya orang-orang yang kafir, memasukkan ar-ru'ba. Ar-ru'ba di sini bisukunil aini, dengan disukun ainnya, ar-ru'ba, rasa takut, atau wa dhammuha, yaitu dengan dhammah ain, ar-ru'ba, ar-ru'ub, ru'ub, ya, ru'ub dengan ru'ub sama. Di sini boleh dibaca ar-ru'ba, boleh ar-ru'uba, boleh disukun, boleh didhammah. Inilah kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar tafsir enak, ya. Nah, ini boleh, ya, boleh ar-ru'ba dengan ar-ru'ba sama ini. Nah, ini wa qad azamu ba'da irtihalihim min uhudin 'alal 'audi. Nah, ini Allah itu memasukkan di dalam hatinya orang-orang yang kafir rasa takut. Makanya orang kafir itu penakut, Pak. Sebetulnya penakut mereka itu. Ya, orang-orang kafir itu penakut, walaupun mereka itu menguasai dunia, mereka penakut. Ya, inilah, ini Allah yang menyampaikan sendiri di dalam Al-Quran. Kenapa mereka takut? Karena mereka ini merasa selain Allah itu bisa menakutkan. Ya, makanya, ya. Nah, ini hati-hati. Kalau kita ini hanya takut kepada Allah, maka yang lainnya itu nanti akan takut kepada kita. Tapi kalau kita ini tidak takut kepada Allah, maka kita akan takut kepada semua selain Allah. Ini, ya, ungkapan para ulama. Kalau seseorang itu takut kepada Allah, ya, maka makhluk itu akan takut kepada dia. Tapi kalau dia itu, seorang itu tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada makhluk. Nah, ya, ini. Makanya kita harus pertajam keyakinan kita, hanya kepada Allah lah kita ini harus takut, ya.
Ini kalau kita ini tidak pertajam keyakinan, maka dikit-dikit takut, sama debt collector aja takut, ya. Ya. Bawa motor padahal telat sebulan udah ada debt collector, udah takut duluan, udah kemana-mana, ya. Ini Masya Allah, nggak usah takut, ya. Jadi seperti itu, apalagi sekarang debt collector itu sudah tidak diperbolehkan, ada undang-undangnya Pak, ya. Makanya kalau ada debt collector mau narik motor kita, tabrak saja, ya. Kenapa saya suruh nabrak? Karena motor kita sudah lunas, ya. Kalau belum lunas mah, ya, di seperti itu. Ini ketakutan yang berlebihan. Maka di sini, ya, kita harus benar-benar hanya takut kepada Allah. Ini bukti bahwa Allah memberikan rasa takut di dalam hatinya orang-orang beriman. Di sini, waqad azamu ba'dartihalihim min Uhudin. Mereka orang-orang kafir setelah berangkat dari perang Uhud, ya, alal audi, mereka ingin kembali pulang. Wastinsalil muslimin, dan mereka itu ingin membasmi orang-orang yang beriman. Cuman faraibu walam yarji'u, namun mereka itu takut dan mereka itu tidak jadi kembali pulang. Ini mereka ini hanya gertakan sambel. Orang-orang kafir itu hanya gertakan sambel, Pak. Penakut mereka ini, ya. Kalau nggak percaya, coba aja nanti kalau ketemu orang kafir, tantang aja duel, berani nggak, ya. Nah ini makanya sebetulnya mereka itu tidak punya nyali, mereka orang-orang kafir. Makanya mereka ingin melumpuhkan negeri kita itu dengan politik namanya adu domba, diadu orang beriman dengan orang beriman, ya, orang Islam dengan orang Islam, diadu, sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Nah, makanya jangan kita ini terpengaruh dengan politik-politik mereka yang sering kali mengadu domba, ya. Ini jadi takut, ini buktinya seperti itu. Kenapa mereka takut? Bima asyraku, disebabkan mereka itu telah menyekutukan Allah. Bisa babi isyrakihim, yaitu sebab kemusyrikan mereka. Ternyata kemusyrikan itu menjadikan takut, Pak. Semakin orang itu jauh dari Allah, maka dia akan semakin banyak rasa takutnya. Makanya kalau orang semakin dekat dengan Allah, maka semakin Allah itu bisa memberikan pertolongan terhadapnya, maka tidak ada yang ditakuti. Maka di sini, ini ayat ini, mari kita sama-sama renungkan. Ternyata kemusyrikan, kemunafikan, ya, kekafiran itu menjadikan seseorang itu takut. Ini hati-hati. Makanya semakin kita ini akidahnya semakin rapuh, maka semakin sedikit-sedikit takut, ya, sedikit-sedikit takut, ya. Ini makanya di dalam doa pun Rasulullah itu menganjurkan, memberikan satu pelajaran doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni. Ya, juben itu takut, rasa takut. Kalau orang beriman nggak usah takut, ya. Ini, ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu minal hammi wal hazan, dari kegundahan hati dan kesedihan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan memohon perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Ini penyakit yang seringkali menimpa orang-orang beriman. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal, dan memohon perlindungan dari juben. Juben itu adalah rasa takut, wal bukhl, dan rasa pelit, ya. Ini, ya, inilah pelit. Ini rasa-rasa, ini penyakit orang beriman seperti itu, Pak. Ya, pelit. Ya, makanya ini harus berdoa seperti itu kita, ya. Jadi ini ajaran Rasulullah seperti itu. Nah, ini makanya ternyata kemusyrikan itu bisa menyebabkan seseorang itu akan dipenuhi rasa takut oleh Allah di dalam hatinya. Bima asyraku billah, sebab mereka itu menyekutukan Allah, makanya diberikan rasa takut di hatinya. Ma lam yunazzil bihi sultana, yaitu dengan dia ini malam yunazzil bihi sultana, yang mana ia ini tidaklah diberikan satu kewenangan
Tapi mereka ini melakukan kewenangan itu. Ya ini. Artinya di sini ay hujjatan ala ibadatihi wa huwal asnam, yakni mereka orang kafir itu kenapa disebut musyrik, menyekutukan Allah? Mereka tidak punya kewenangan, tidak ada sedikit pun perintah, tidak ada sedikit pun statement bahwa mereka itu harus menyembah berhala. Tapi kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tidak diberikan wewenang oleh Allah untuk menyembah berhala, tapi dia lakukan. Itulah kemusyrikan yang luar biasa. Ya. Jadi kemusyrikan ini menyekutukan Allah, menganggap selain Allah itu punya kekuatan. Makanya ini hati-hati, musyrik. Ya. Orang yang menganggap selain Allah itu punya manfaat, punya mudarat, itu hati-hati, Pak. Itu sudah masuk kepada menyekutukan Allah secara khafi. Ya. Kalaupun kita ini berbicara secara syariat, iya, bahwa selain Allah itu punya kekuatan, sebab kekuatan itu Allah yang memberikan. Ya, itu seperti itu. Misalkan api sanggup membakar karena Allah memberikan kekuatan kepada api sehingga api itu sanggup membakar. Allah yang memberikan kesanggupan itu. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Makanya mereka orang-orang kafir itu kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka menganggap, meyakini bahwa Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain sebagainya, patung-patung itu mereka menganggap punya kekuatan. Ya, ini. Maka mereka punya hujah bahwa mereka ini punya kekuatan. Ini hujah inilah yang menjadikan musyrik. Jadi musyrik ini hati-hati, Pak. Ada khafi, ada jali, ada asghar, ada kubra. Ya, musyrik yang kecil ya termasuk ibadah bukan karena Allah, itu termasuk ya adalah perbuatan riya, itu adalah musyrik asghar, ya syirik asghar atau menyekutukan Allah yang kecil. Kita menganggap makanan yang kita makan mengenyangkan kita. Ini hati-hati. Kalau kita ini hanya menganggap saja tidak masalah. Kalau meyakini, ya maka itu sudah menjadi musyrik. Bahwa nasi itu punya kekuatan mengenyangkan orang yang makan. Padahal tidak. Allah lah yang memberikan kekuatan. Karena ada orang makan tapi nggak kenyang-kenyang, ada. Atau sebaliknya ada orang nggak makan tapi dia sudah kenyang. Ini bukti bahwa memang nasi itu tidak bisa mengenyangkan ataupun apalagi sampai memberikan mudarat, ya tidak ada. Makanya ini harus perlu kita pahami dari sisi akidah, ya. Ini bahasanya nanti kajiannya Ustadz Farid. Ya ini. Jadi kemusyrikan yang mereka itu menyembah berhala tapi tidak diperintah oleh Allah. Menyembah berhala tidak ada ayat-ayat yang menyuruhnya untuk menyembah berhala, maka dia ini ya melakukan perbuatan yang tidak ada hujahnya. Beda dengan orang-orang yang beriman, apapun yang dilakukan itu karena hujah, baik hujah itu adalah dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Wa ma'wahum, dan tempat mereka, tempat tinggal mereka, an-naru adalah neraka. Wa bi'sa mathwadh dhalimin, dan seburuk-buruk tempat tinggal mereka adh-dhalimin, yaitu orang-orang yang zalim. Neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Ini ada yang menarik di sini. Ma'wahum dengan maswa itu dua suku kata yang berbeda redaksi tapi sama makna, tempat tinggal. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka adalah an-naru, neraka. Ini wa bi'sa maswa, dan seburuk-buruk tempat tinggal ma'wa, ya sama, sebetulnya sama. Maswa dengan ma'wa ini sama, adh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim. Jadi neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Ada perbedaan. Kalau maswa, ya, maswa itu adalah bisa jadi tempat tinggal itu tidak langgeng, ya. Tapi kalau ma'wa
Jannatul ma'wa, surga al-ma'wa sebagai tempat tinggal, itu langgeng, Pak. Makanya di sini wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Langgeng, orang-orang yang musyrik itu langgeng. Namun di sini di belakangnya wa bi'sa mathwad dzalimin, dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu tidak hanya musyrik, Pak. Bisa jadi orang-orang beriman yang melakukan kezaliman, itu orang zalim. Makanya kalau ma'wa itu mereka tinggal selama-lamanya di neraka. Tapi kalau maswa bisa jadi nanti dalam kurun waktu tertentu mereka diangkat dari neraka, dibersihkan dosa-dosanya, kemudian masuk surga. Itu orang-orang zalim. Ya, karena bisa jadi kezaliman ini dilakukan oleh orang-orang beriman. Tapi kalau kemusyrikan itu pure mereka orang-orang kafir yang musyrik, maka dia selama-lamanya di neraka. Jadi ma'wa itu tempat tinggal yang yang kekal selama-lamanya, tapi kalau mathwa itu tempat tinggal yang sementara, ya. Jadi inilah perbedaan. Jadi orang-orang yang zalim, ya, kalau mereka adalah orang yang zalim, itu adalah zalim besar, yaitu kekafiran. Kekafiran itu zalim yang terbesar. Ya, zalim yang terbesar. Kenapa demikian? Karena mereka menganiaya Allah, menganiaya Rasulullah, menganiaya dirinya. Ini kezaliman dan menganiaya orang lain. Ini kezaliman yang terbesar, itu adalah kekafiran. Ya, kalau kita ini paling-paling zalim kita itu adalah zalim terhadap diri sendiri ataupun terhadap Allah, ya. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini kezaliman kita terhadap Allah. Tapi kezaliman yang kecil. Kenapa demikian? Karena kita masih yakin bahwa Allah itu akan menyiksa orang-orang yang meninggalkan perintah-perintahnya dan memberikan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan perintah. Maka kezaliman ini masih dianggap sepele, kecil. Atau zalim terhadap diri kita sendiri, Pak. Ya, zalim terhadap diri kita sendiri, yaitu ketika kita ini tidak mau memperdulikan kondisi badan kita, tidak mau memperdulikan kesehatan kita. Itu kezaliman yang dilakukan terhadap diri sendiri, ya. Kalau terhadap orang lain paling banyak terhadap orang lain, ya. Menggunjing, ghibah, nonjok, nendang, malak, ngerampok, maling, itu zalim terhadap orang lain, ya. Banyak sekali. Makanya mudah-mudahan kita ini dipelihara dari perbuatan-perbuatan itu, ya. Yang menjadi catatan kita adalah orang-orang yang mengikuti orang kafir itu, baik mengikuti ucapannya, mengikuti perintahnya, mengikuti sistemnya, hati-hati. Mereka itu sama dengan dikembalikan oleh orang kafir itu menuju kepada kekafiran, bisa menjadikan murtad. Ini catatan berharga, ya. Ya, terus yang menjadi catatan lagi bahwa kalau seseorang punya rasa takut selain Allah, misalkan, ya, selain Allah dia punya rasa takut, maka hati-hati. Allah akan menambahkan rasa takut di dalam hatinya. Takutnya semakin berlipat-lipat, semakin berlipat ganda takutnya, sedikit-sedikit takut. Jadi tidak dalam hidup itu tidak tenang, Pak, tidak bahagia. Ya, apalagi orang kaya, masya Allah, dia menganggap harta benda segala-galanya, sehingga apa? Dia takut sebab harta bendanya. Padahal harta bendanya sudah ditaruh di lemari besi, lemari besinya sudah dikunci. Ya, lemari besinya di dalam lemari, lemarinya dikunci juga. Lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci juga. Kamarnya di dalam rumah, kira-kira rumahnya dikunci nggak? Dikunci. Rumahnya ada pintu gerbangnya dikunci juga, ada sekuritinya. Masih saja tidak tenang hidupnya, padahal nggak mungkinlah ada yang nyolong, tapi tidak tenang terus. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita hanya takut kepada Allah, ya, hanya takut kepada Allah, sehingga yang lainnya itu tidak menjadikan kita takut. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.